Halo, apa kabar semuanya? Kali ini Mas Uhuy akan membawakan sebuah film berjudul The Old Guard tahun 2020. Akan menceritakan tentang sekelompok orang yang dianugerahi sebuah kemampuan istimewa. Saking istimewanya mereka bisa hidup bahkan sampai puluhan kali lipat dari usia manusia normal pada umumnya. Nah, seperti apakah ceritanya? Daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Berlatar di sebuah pemukiman di Maroko, kisah akan berfokus pada seorang turis asing bernama Andy yang dijemput oleh rekannya bernama Book. Untuk membahas lebih lanjut tentang lowongan pekerjaan yang Book tawarkan, tak sendiri, Andy sudah ditunggu oleh dua rekan lainnya di sebuah hotel. Ada Nicky dan Joe yang merupakan sahabat lamanya. I have something for you. Nicky. Sedikit informasi, mereka berempat adalah para tentara bayaran yang mendapat tawaran misi penyelamatan Sandra di daerah Afrika Selatan. Namun sebagai ketua dari kelompok ini, Andy tidak serta-merta menerimanya sebelum bertemu langsung dengan agensi CIA bernama Copley, alias orang yang telah menawari mereka pekerjaan ini. This is what we do, Andy. Dan inilah Copley. Dengan kapasitas sebagai agen CIA, Copley mulai menjelaskan targetnya secara detail termasuk teknis bagaimana misi ini akan dimulai. Setelah meeting selesai, Andy akhirnya setuju untuk menerima pekerjaan ini dengan catatan bonus tambahan jika mereka selesai lebih cepat. I'll invoice you when it's done. Singkat cerita, mereka pun pergi menggunakan helikopter yang telah Copley sediakan. Setelah menempuh perjalanan selama bermil-mil dari titik pendaratan, tibalah mereka di depan kamp pertahanan musuh saat hari sudah malam dan mulai menjalankan aksinya setelah Nicky berhasil melumpuhkan pos penjagaan. Skill mumpuni yang mereka miliki terbukti dari betapa mudahnya para penjaga ditaklukkan. Sehingga dalam waktu singkat mereka berhasil mencapai gerbang menuju bunker, di mana para Sandra ditahan. Namun setibanya di dalam bunker, mereka seketika dibuat heran dengan keadaan yang mendadak hening dan tiba-tiba. Ya, alih-alih menemukan para Sandra, Andy CS justru mendapat serangan brutal dari kelompok bersenjata yang tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Merasa sudah berhasil menjalankan misi, alangkah terkejutnya mereka saat menyaksikan Andy CS yang perlahan-lahan bangkit dari kematiannya dan... Entah siapa sebenarnya Andy CS ini. Kebangkitan mereka benar-benar menjadi mimpi buruk bagi kelompok bersenjata ini, termasuk Copley yang sudah menipu mereka semua. Sehingga Andy menyimpulkan jika misi pembebasan Sandra ini hanyalah sebuah jebakan yang sengaja Copley buat untuk membuktikan eksistensi kekuatan kelompok Andy sejauh ini. Selesai dari sana, Andy CS pergi menuju perbukitan dan melucuti seragam masing-masing untuk melenyapkan barang bukti. Dan satu-satunya cara agar identitas mereka tidak tersebar luas adalah dengan menemukan keberadaan Copley secepat mungkin. The world can burn for all I care. Beralih ke sebuah pemukiman di Afghanistan, kita akan berkenalan dengan anggota marinir Amerika bernama Neil, ditemani beberapa anggota lainnya. Ia melakukan penyisiran terhadap seorang tokoh pemberontak yang telah lama buron. Beruntung, ada sebuah kode dari ibu-ibu yang mengetahui keberadaannya, sehingga Neil langsung melakukan penyergapan saat itu juga. Dan ya,
Beberapa peluru panas yang dilayangkan akhirnya berhasil membuat si buron tumbang. Tak ingin tewas di tempat, Neil dengan cepat melakukan aksi tanggap darurat dengan tujuan supaya bisa membawanya hidup-hidup tanpa sadar jika si buron diam-diam mengambil pisau dari balik pakaiannya sehingga I'm trying to save you, man. A little help, please. Medic! Man down! saat dalam perjalanan pulang ke Maroko, hal tak terduga terjadi ketika Andy CS tiba-tiba memimpikan hal yang sama, yaitu tentang Neil yang ternyata berhasil selamat dari insiden tadi. Sontak, kejadian ini membuat Andy CS terkejut karena jika mereka mengalami mimpi yang sama, biasanya apa yang mereka impikan adalah nyata sekaligus menjadi sebuah pertanda akan kehadiran anggota baru. She's a Marine. No, not another one. I felt her die. Sementara yang lain melanjutkan perjalanan ke Maroko, Andy memutuskan turun dan akan mencari keberadaan Neil ke sebuah pangkalan militer Amerika di Afghanistan. Di saat bersamaan, ada dua teman dekat Neil yang dibuat geleng kepala dengan kondisi Neil saat ini, di mana luka sayatan pisau bekas insiden tadi tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Fuck me. Niall, there's not even a scratch. Terlepas dari keistimewaan yang Neil miliki, tanggapan berbeda justru datang dari semua personel di pangkalan yang menganggap Neil memiliki kelainan genetik. Sehingga untuk memastikan apa yang sebenarnya ia alami, Jenderal akan mengirim Neil ke Jerman untuk melakukan tes kesehatan. Namun ketika dua petugas datang untuk membawa Neil secara paksa, tiba-tiba I'm looking for you. Who are you? rupanya itu adalah Andy yang sudah mengamati Neil sejak tadi. Selesai membereskan para petugas, Andy langsung membawa Neil dari sana untuk diamankan. Berlokasi di tengah gurun pasir, Neil yang baru sadar dari pingsan pun langsung bereaksi dan menjatuhkan dirinya, disusul dengan Andy yang juga ikut turun dan langsung menembak jatuh Neil saat itu juga. Pada akhirnya terjawab sudahlah kepenasaran Andy atas kekuatan yang Neil miliki. Meski kemampuan self-healing yang dimilikinya masih jauh dari kata sempurna, tapi Andy yakin jika Neil terus mengasah kemampuannya, tak butuh waktu lama untuk ia bisa menguasainya. You shot me. I did. I need you to get back in the car, please. Rupanya, Andy sudah bekerja sama dengan para penyelundup lokal yang memberinya tumpangan pesawat. Sesaat setelah lepas landas, Neil yang masih tidak yakin akan keselamatannya pun diam-diam mengikat Andy saat ia sedang tertidur, lalu mengancam si pilot agar mendaratkan pesawatnya. Namun, hal itu tak berlangsung lama setelah Andy menyadarinya dan langsung memberi pelajaran. Прикинь, them. Di saat yang sama, lebih tepatnya di sebuah perusahaan farmasi ternama di Inggris, kita akan diperkenalkan dengan sang pemilik bernama Merrick. Ini bebenguknya. Di hadapan ratusan peserta seminar yang sedang berlangsung, Merrick menggagas sebuah proyek mustahil, yaitu membuat serum untuk memperpanjang hidup manusia melebihi rata-rata. Rupanya, Merrick ini masih satu komplotan dengan Copley. Hal itu terbukti ketika dirinya menunjukkan rekaman CCTV Andy CS saat dalam penyergapan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang yang akan menjadi sampel penelitian Merrick tidak lain dan tidak bukan adalah Andy CS itu sendiri. I think I can get you. I'll consult with Keen, make a plan, make it happen. And quickly, before my competitors get wind of this. Singkat cerita, Andy dan Neil terlihat baru tiba di Gossenfield, sebuah perumahan terbengkalai di pinggiran kota Paris, di mana Book, Joe, dan Nikki rupanya sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Di sini kita akhirnya akan diberitahu tentang Andy CS yang merupakan kelompok kesatria immortal dari masa lampau, atau lebih tepatnya orang-orang yang dianugerahi kemampuan bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama, bahkan mungkin abadi. Seperti Book yang hidup sejak masa perang Napoleon, Joe dan Nikki sejak perang salib, termasuk Andy yang bisa dibilang paling tua di antara mereka semua. You're the oldest. Too old. Selain abadi, mereka juga mampu mendeteksi keberadaan anggota lain lewat perjalanan mimpi, seperti saat mereka menemukan Neil.
Namun di balik semua kelebihan itu, mereka juga harus terus merasakan pedihnya penderitaan hidup dalam keabadian, seperti yang dirasakan oleh teman Andy yang bernama Queen. Dari kabar terakhir, Queen dijatuhi hukuman oleh kerajaan Inggris karena dituduh memiliki ilmu sihir. Sehingga sejak 500 tahun silam, dirinya masih menjalani sisa keabadian dalam keadaan terpasung di dasar laut. After Andy escaped, we spent decades searching for her. Reason why we dread capture. Diterima atau tidak, hal ini sudah menjadi takdir yang tidak bisa dipungkiri. Termasuk oleh Neil sendiri yang ketika Andy berusaha untuk menenangkannya, ternyata keberadaan mereka sudah tercium oleh pasukan pemburu dari pihak Copley. Sehingga What's happening? They found us. ya, Book mengalami luka parah akibat terhantam ledakan granat. Namun, hal itu tak berlangsung lama setelah dirinya mengalami pemulihan yang sangat cepat sehingga Book segera bangkit untuk mengamankan Neil. Sementara Andy, ia masih mencari-cari keberadaan Joe dan Nikki yang sudah tidak ada di sana setelah sempat mengalami luka tusukan saat melakukan perlawanan. This is the world we meet. Sementara Joe dan Nikki berhasil ditangkap untuk diserahkan kepada Merrick, Andy, Book, dan Neil memilih mundur dan mencari tempat aman, di mana Andy membawa mereka ke sebuah bunker bekas pertambangan kuno yang sudah Andy temukan sejak zaman peperangan abad ke-11 silam. Disinilah Joe dan Nikki sekarang, sebuah tempat rahasia yang Merrick gunakan untuk melakukan penelitian. Namun sebelum itu, Merrick sengaja melukai tubuh Joe dengan beberapa kali tusukan untuk membuktikan kebenarannya. Setelah melihat langsung luka-lukanya pulih dengan cepat, Merrick semakin terobsesi untuk segera mengambil sampel genetik mereka demi mewujudkan semua ide gilanya. Sementara Book masih berusaha melacak lokasi keberadaan Joe dan Nikki, Andy dikejutkan dengan bekas luka di bahunya yang ternyata masih belum sembuh. Entah kekuatannya sudah melemah atau mungkin sudah hilang. Andy bergegas pergi ke Alfamart untuk membeli beberapa obat sebelum lukanya mengalami infeksi. I'm going out for a bit. Are you alright, boss? Yeah. Di saat yang sama, di laboratorium, Merrick mulai menjalankan rencananya dengan menyuruh salah satu dokter untuk mengambil sampel DNA dari tubuh Joe dan Nikki. Setelah semuanya selesai, Merrick yang edan pun mengancam akan mengurung mereka di dalam berangkas untuk selamanya dengan alasan takut jika mereka jatuh ke tangan pesaing bisnisnya. We can't have them strolling back out into the world. If this takes years, what does it matter to them? Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Karena penasaran, Neil pun menghampiri Andy untuk menanyakan alasan dirinya bisa seperti sekarang. Andy menjelaskan jika dirinya juga tidak tahu pasti. Namun, setelah Neil bercerita tentang dirinya yang seorang yatim piatu dan hidup di lingkungan sangat keras, Andy menyimpulkan bahwa mungkin sebuah kesedihan mendalamlah yang menjadikan Neil seperti sekarang ini. Time steals it all away, I guess. It's what it leaves behind. Tak lama, Book berhasil menemukan lokasi kediaman Copley saat ini. Sehingga tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas menuju salah satu tempat di pinggiran kota Inggris. Sementara Book dan Andy sudah siap beraksi, Neil justru memilih mundur karena teringat akan tanggung jawab pada kesatuannya. Tanpa bisa memaksa, Andy pun membiarkan Neil pergi dengan memberinya sepucuk pistol. Here. Always. Perlahan tapi pasti, Andy dan Book mulai menyelinap masuk dan menemukan Copley yang seolah sudah mengetahui akan kedatangan mereka berdua. Tanpa basa-basi, Andy mulai menanyakan keberadaan Joe dan Nikki saat ini. Tapi, tiba-tiba... Where are Joe and Nikki?
Ternyata selama ini Book telah bekerja sama dengan Copley untuk menangkap Andy bukan tanpa alasan. Book melakukan ini semua semata-mata ingin mencari solusi. Barangkali Copley bisa membantu mengakhiri penderitaan Andy CS di balik keabadiannya. Namun, betapa terkejutnya Book saat mendengar pengakuan Andy bahwa dirinya sudah kehilangan kekuatannya sejak pertarungan terakhir melawan tentara Merrick. Not like this, Book. What's going on? You're still bleeding. Alhasil, Book dan Copley sepakat untuk segera menangani luka yang dialami Andy dengan membawanya ke rumah sakit. Namun, belum juga mereka pergi. Tiba-tiba Merrick datang bersama pasukannya dan langsung meringkus mereka berdua untuk dibawa ke tempat penelitiannya. If it's true and she's somehow not immortal anymore. We don't stop. Tak lama, Copley dikejutkan oleh kedatangan Neil yang langsung menodongkan pistol ke arahnya dengan fakta bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Andy CS. Neil akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Namun hal itu nampaknya percuma karena saat ini Merrick sudah berhasil menangkap mereka semua, termasuk mengkhianati kesepakatan yang sudah dibuatnya dengan Copley. You're another one. Where are they? They're in a lab. Being tested. Sebagai balasan atas rasa bersalahnya pada Andy CS, Copley bersedia mengantar Neil pergi ke tempat penelitian Merrick. Setibanya di lokasi, Copley memanfaatkan keanggotaannya untuk bisa memasuki gedung. Setelah diberitahu tentang karakteristik gedung dan lokasi Andy CS dikurung, Copley memberikan kartu pengenalnya untuk Neil gunakan membebaskan mereka, dan inilah yang terjadi. Sementara Merrick kabur mengamankan diri, Neil sendiri masuk ke laboratorium dan berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana, termasuk si dokter yang sempat melakukan perlawanan. Setelah semuanya terbebas, kini tugas mereka adalah melindungi Andy agar tidak sampai tertembak dan mencari keberadaan Merrick untuk mengakhiri semuanya. Satu persatu pasukan musuh berhasil ditumbangkan dengan mudah. Meski sempat terkena beberapa tembakan, hal itu tak jadi masalah karena mereka semua pada dasarnya sudah kebal. Kecuali Andy yang memang dijaga ketat oleh teman-temannya. Tanpa mereka semua sadari, Merrick sudah mengutus tim taktis untuk menghentikan aksi brutal Andy CS. Dan tiba-tiba... ya, terjadilah ledakan besar yang sempat membuat mereka tak sadarkan diri. Namun, hal itu tak berlangsung lama setelah muncul ajudan Merrick yang langsung melakukan serangan. Sementara Joe dan Nicky menahannya, Andy dan sisanya akan mengejar Merrick yang berada di gedung sebelah. Tetapi... Enough of this shit. Menggunakan kapak emergency milik petugas damkar, Andy mulai membabi buta menghabisi pasukan musuh yang terus bermunculan. Namun langkahnya seketika terhenti saat mendapati ajudan dan Merrick sudah berjaga di jembatan gedung. Dan... beres dengan si ajudan, kini mereka tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan Merrick. Mengetahui semua pasukannya sudah habis dibantai, Merrick tidak punya banyak opsi selain mengandalkan pasukan yang masih tersisa. Sempat terjadi keheningan saat mereka saling menunggu serangan satu sama lain. Pertempuran seketika pecah saat Joe menerobos lewat jendela dan... What are they waiting for? Karena Merrick tidak ada di tempat, mereka membagi tugas untuk mencarinya ke seluruh ruangan. Sementara Book dan sisanya turun ke bawah untuk memeriksa, Andy dan Neil akan berjaga di atas kalau Merrick masih bersembunyi di sana. Dan benar saja, muncul Merrick yang dengan beraninya menodongkan pistol ke arah Andy dan berniat membunuhnya. Tetapi... Merrick tewas di tempat, sementara Neil berhasil selamat berkat kemampuan healing yang dimilikinya. Setelah semua kekacauan yang terjadi, Andy buru-buru membawa mereka pergi dari sana untuk mengamankan diri.
tepat sebelum pihak berwajib tiba di lokasi. Disinilah mereka sekarang, sebuah bar legendaris yang konon katanya sudah berdiri sejak 500 tahun yang lalu. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, akhirnya Neil secara resmi akan bergabung dengan Andy CS. Sedangkan untuk konsekuensi atas apa yang telah Book lakukan terhadap Andy CS, ia mendapat hukuman tidak boleh bertemu mereka selama 1 abad ke depan. Have a little faith, Book. 7 bulan kemudian, lebih tepatnya ketika Book mulai merasa sangat kesepian, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok perempuan bergaun merah yang sudah nangkring di dalam rumahnya. Book benar-benar terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Queen yang ternyata berhasil selamat dari pasung yang membelenggunya di dasar laut. Sehingga It's nice to finally meet you. film pun tamat ending yang sangat mengadrenalinkan. Pesan cerita ini memberi pesan bahwa keabadian bukanlah anugerah mutlak, melainkan ujian panjang yang penuh penderitaan. Andy dan kelompoknya membuktikan bahwa hidup selamanya tidak otomatis membuat mereka bebas dari rasa sakit, kehilangan, maupun pengkhianatan. Namun di balik itu, persaudaraan, keberanian, serta tekad untuk melindungi sesama menjadi alasan terbesar mereka tetap melanjutkan perjalanan. Selain itu, kisah Neil menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki potensi luar biasa meski awalnya tak menyadari. Kesedihan, luka, dan penderitaan justru bisa menjadi pemantik lahirnya kekuatan baru. Kesan kisah ini menyajikan perpaduan antara aksi, pengkhianatan, dan misteri keabadian yang membuat alurnya menegangkan sekaligus emosional. Kehadiran karakter-karakter dengan latar sejarah panjang menambah kesan epik, seolah kita diajak menyelami perjalanan para kesatria abadi dari masa ke masa. Plot twist seperti pengkhianatan Book, kebangkitan Queen, hingga obsesi Merrick memperlihatkan bahwa konflik tak hanya soal senjata, tapi juga permainan hati, ambisi, dan pilihan moral. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kesan bahwa persahabatan, kepercayaan, dan kesetiaan jauh lebih abadi daripada sekadar umur panjang. Adios. Dan satu lagi, ingat selalu pesan sakral ini, jam retak tidak selalu mati. Artinya, sesuatu yang terlihat rusak atau tak berguna bisa saja menyimpan makna, kekuatan, bahkan kebenaran yang belum terungkap. Sama seperti perjalanan Andy dan kawan-kawan, hanya mereka yang mampu membaca tanda-tanda, melawan tipu daya, dan percaya pada instinglah yang akhirnya bisa bertahan menghadapi konspirasi besar di balik bayangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar hidup kalian makin penuh warna dan gak ketinggalan konten-konten absurd berkualitas dari kami. Gue sebagai editor pamit dulu, sampai ketemu lagi di film-film yang pastinya lebih seru dan gokil. See you guys.